Halo teman-teman, kembali lagi sama Smart Reptiles. Jadi di video kali ini kita mau review clutch kedua Smart Reptiles di tahun 2024. Pairingnya itu Axanthic Head Clown, kita pairing dengan Fire Freeway. Kita dapat 7 telur, alhamdulillah 7-7-nya menetas dengan sehat, tidak ada cacat. Jadi nanti kita akan review satu-satu, tapi memang di clutch ini itu variasinya nggak banyak karena ya bisa ditebak lah ya, hasilnya itu secara visual itu tidak akan terlalu bervariasi, bahkan mungkin bisa dibilang tidak terlalu menarik juga, tapi gen di dalamnya lah yang bikin si clutch yang kedua ini itu benar-benar apa ya istilahnya, kepake lah untuk project di jangka panjang. Jadi buat teman-teman yang punya project juga nih ke arah Yellow Belly Complex plus resesif seperti Smart Reptiles, lihat di video kali ini kita mau bahas sedikit sih, tentang Asphalt dan Yellow Belly. Oke teman-teman, kita mau review satu-satu tentang clutch 2 Smart Reptiles. Jadi bisa dilihat di sini ya, pairingnya adalah Fire Freeway, female-nya Fire Freeway, kita pairing dengan Axanthic Head Clown. Jadi anakannya itu nanti yang udah dipastikan ada ya, yang dipastikan tidak akan ada normal karena Freeway itu adalah alelik. Jadi Freeway itu kan terdiri dari Asphalt dan Yellow Belly. Jadi nanti anakannya sudah pasti antara Asphalt dan Yellow Belly-nya udah pasti ada. Tinggal nanti dilihat ada fire-nya atau enggak. Lalu karena male-nya Axanthic Head Clown, jadi semuanya udah pasti head Axanthic dan akan ada yang possible head clown. Semuanya possible head clown, jadi nanti akan ada yang kemungkinan ada head clown-nya. Nah, jadi sebenarnya meng-ID ular-ular yang di clutch ini gampang-gampang susah. Gampang dalam artian kalau untuk ID buat di buat di share atau buat di sell, itu gampang. Tinggal kita cari mana yang ada fire-nya atau enggak, tinggal dilabelin fire, Yellow Belly or Asphalt, head Axanthic, post head clown. Yang nggak ada berarti cuman Asphalt or Yellow Belly, head Axanthic, possible head clown. Nah, itu cukup. Nah, tapi kalau kita pengen lebih dalam lagi nih, kita membedakan mana Asphalt, mana Yellow Belly, itu sangat sulit ya. Bahkan breeder-breeder luar pun belum berani ya menjamin, misalkan dari anakan Freeway, wah ini udah pasti Asphalt, ini udah pasti Yellow Belly. Mereka nggak berani. Mereka terbantu karena di luar itu sudah ada shed test, dan untuk Asphalt Yellow Belly itu sudah ada. Jadi tinggal mereka kirim shadingnya, kulit shadingnya untuk dites apakah itu Asphalt atau Yellow Belly. Nah, berhubung di kita belum ada, jadi kita masih mengira-ngira aja. Kemarin saya nonton beberapa video juga, video dari luar yang meng-ID oh tanda-tandanya Asphalt apa, tanda-tandanya Yellow Belly apa. Udah saya lihat juga beberapa item, tapi begitu saya praktekkan ke clutch ini, itu sangat sulit ternyata. Yang bikin sulit apa? Pertama, pengaruh head pasti ada. Jadi head Axanthic itu kecenderungannya adalah dia bikin lebih gelap. Sedangkan head clown dia bikin lebih terang. Nah, jadi kan ini udah pasti head Axanthic ya semuanya. Jadi kecenderungannya hasil anakannya adalah gelap. Makanya kalau misalkan ada yang lebih terang dari yang lainnya, wah itu bisa jadi pertanda adanya head clown. Nah, masalahnya adalah Asphalt dan Yellow Belly itu sendiri yang paling, kalau saya lihat beberapa video orang luar ya, yang paling pertama dilihat adalah biasanya yang Yellow Belly itu cenderung lebih menarik, bahasa mereka lebih menarik dalam artian lebih cerah lah gitu. Jadi yang lebih cerah kecenderungannya adalah Yellow Belly, dan yang lebih gelap adalah Asphalt. Nah, ini karena ada pengaruh headnya ini nih, dua head, yang satu head Axanthic bikin gelap, yang satu lagi head clown kecenderungannya bikin sedikit lebih terang. Itu sebenarnya yang bikin jadi lebih sulit dalam menentukan mana Asphalt, mana Yellow Belly. Tapi nanti kita share semua, kita lihat menurut pendapat Smart Reptiles apakah ada yang ya kecenderungannya Asphalt atau kecenderungannya Yellow Belly. Kita lihat aja. Jadi kita nggak akan review satu-satu karena di sini kan mirip-mirip aja sebenarnya ularnya. Jadi kita akan bikin, kalau yang ID ini, jadi nanti kita akan satukan nih yang ada fire-nya dan yang tidak ada fire-nya. Jadi nanti kita tunjukin mana yang ID-nya adalah Asphalt or Yellow Belly, head Axanthic, post head clown, mana yang fire, Asphalt or Yellow Belly, head Axanthic, possible head clown. Kita mulai dulu dari yang non fire ya. Jadi
Ini tuh ada 7, kita dapat 7 anakan, semuanya sehat alhamdulillah, tidak ada yang minus, tidak ada yang cacat. Nah ini anakan yang tidak ada fire-nya, jadi bisa dilihat ya teman-teman, kecenderungannya memang warnanya menjadi lebih gelap. Nah kita pisahin dulu ya. Nah kecenderungan warnanya menjadi lebih gelap, tapi bisa dilihat ya di antara 4 ini yang paling gelap adalah yang ini. Nah memang Smart Reptile sendiri kita pisahin dulu ya. Jadi dari empat yang non fire, yang Smart Reptiles yakin nih kecenderungannya ini adalah yang kecenderungannya aspal adalah yang ini. Nih, yang ini kecenderungannya aspal. Kita lihat tanda-tanda yang lain, katanya kalau aspal itu corak-coraknya lebih seragam, lebih apa ya, lebih uniform, lebih seragam lah si motif-motif sampingnya ini. Seragam seperti apa ya, kayak gini motifnya itu lebih rapi lah, sedangkan Yellow Belly itu katanya lebih tidak beraturan, katanya seperti itu. Jadi ini masuk nih tanda-tanda bahwa ini aspal, dan tadi lebih gelap lah daripada yang lain. Belly-nya juga ya apa ya, memang semuanya hampir sama, harus seperti ini ya. Yellow Belly sama aspal sebenarnya sama, cuma katanya ada yang bilang juga kalau aspal itu ada kayak titik-titik ini nih, titik-titik ini yang garis apa yang kayak ada titik-titik ini yang tersusun rapi seperti garis nih, titik-titik kecil ini katanya ya, tapi ya kita nggak tahu juga. Tapi memang kalau dilihat ini adalah yang paling gelap dibanding yang lainnya, jadi bisa jadi ini adalah aspal. Kita bandingkan satu aja ya sama yang terang ya, kita bandingkan sama yang ini aja. Nah kita bandingkan sama yang ini. Nah kalau dilihat yang ini itu yang ini ya, yang ini tuh lebih terang ketimbang yang ini. Dan kalau ngomong yang tadi seragam, nah ini tuh bisa dilihat, nah motif sampingnya itu jadi tidak beraturan nih, ada yang panjang-panjang seperti ini, ada yang bulat-bulat, ada yang panjang lagi. Nah ini kan dia tidak seragam ya, memang dibilang kalau mau bilang seragam ini juga seragam ya. Nah tapi dibanding yang tadi ini lebih tidak seragam, jadi bisa jadi ini adalah Yellow Belly ya, bisa jadi. Tuh bawahnya juga sebenarnya mirip-mirip sih bawahnya kalau ngomong belly bawahnya ya, karena aspal dan Yellow Belly memang mirip-mirip gitu. Nah jadi ini dari Smart Reptiles nih ya, kemungkinan yang ini adalah asphalt, yang ini adalah Yellow Belly. Tapi ya itu tadi bisa jadi juga sebenarnya ini aspal tapi ada head clown-nya gitu ya, bisa jadi. Nah tapi kalau kita mau apa ya, mau nebak-nebak sedikit lah, kayaknya menurut Smart Reptiles ini adalah asphalt, head axanthic, possible head clown, dan ini male. Dari 4 yang non fire ini female-nya cuma ada 1 dan sisanya adalah male. Oke, yang berikutnya kita mau tunjukin yang ada fire-nya. Nah ini yang ada fire-nya. Nah ini kelihatan lebih cerah ketimbang yang tadi ya, yang ini. Nah tapi bisa dilihat juga dari 3 ini, walaupun semuanya cerah ya, nah tapi yang tengah ini agak berbeda nih. Yang tengah ini kecenderungannya lebih ke gelap. Kalau ular yang di kiri kanan ini kecenderungannya adalah yang kuningnya lebih dominan, warna kuningnya lebih dominan. Nah tapi yang ini kita lihat ya, kita ambil 2 ini. Nah ini sama ini bisa kelihatan ya bedanya ya. Nah yang ini kecenderungannya kuningnya lebih dominan, yang ini hitamnya lebih dominan. Jadi menurut Smart Reptiles bisa jadi yang ini adalah asphalt, bisa jadi ya, bisa jadi. Tapi nanti di ID-nya sih tetap apa namanya, Yellow Belly or asphalt. Ini male ya, yang ini male. Nah kalau yang fire itu bawahnya lebih bersih. Nah jadi sebenarnya lebih susah lagi meng-ID mana Yellow Belly mana bukan gitu, karena semuanya itu bersih tuh. Semuanya tuh bersih. Nah ini tadi, nah walaupun ini Yellow Belly ya, ini Yellow Belly nih. Ini tadi ada tanda yang ini nih. Nah titik-titik yang menggaris ini. Nah itu ada yang bilang, breeder luar bilang itu tanda-tandanya asfal. Tapi kalau kita lihat apa namanya, lihat ininya gitu ya, yang ini lebih cerah ketimbang yang ini gitu. Lebih apa ya, yang ini lebih gelap lah, ini gelapnya lebih dominan ketimbang yang ini. Jadi bingung juga. Dan kalau tadi ngomong uniformity dari si motifnya gitu ya,
uniform, ini dibilang uniform ya juga, tapi ini kan ada panjang-panjangnya gini nih. Nah, motif-motif panjang gini, jadi tapi motif panjang itu bisa juga dari pengaruh fire-nya, makanya jadi serba bingung. Yang pasti ini ada fire-nya, dan kita akan ID ini fire, asphalt or yellow belly, head axanthic, possible head clown. Dan yang ini female, yang ini tuh female kalau nggak salah ya, yang ini female. Jadi yang ini sudah pasti kita keep yang female. Jadi dari 3 yang ada fire-nya, itu female-nya juga cuma 1. Nah, jadi rencana Smart Reptile sih, berarti kan female-nya cuma 2 ya, dari 7 female-nya ada 2. Rencana Smart Reptile sih akan nge-keep yang female, semuanya akan di-keep oleh Smart Reptiles. Lalu yang male-nya itu mungkin akan kita pilih 2 yang kecenderungan aspalnya kuat, itu yang akan kita keep. Yang 3 mungkin akan kita lepas, karena ini project jangka panjangnya Smart Reptiles. Jadi Smart Reptiles sih lihatnya di Indonesia itu belum ada ya yang bikin yellow belly asphalt head axanthic. Bahkan yellow belly head axanthic pun Smart Reptiles belum, jarang banget lihat lah ya gitu. Jadi kita pengen dapet freeway atau super asphalt yang axanthic clown kalau mau jackpotnya banget ya. Nah, untuk bisa dapat yang arahnya ke sana kan female-nya harus kita keep, karena nanti kita keep 2 tahun. Sambil siapa tahu nanti di Indonesia ada juga yang bikin nih jalurnya ke arah freeway axanthic clown juga. Ada yang bikin visualnya nih misalkan di tahun depan. Nah, itu bisa kita ambil juga. Yang penting female-nya kita selamatkan dulu. Oke, itu untuk review ular-ularnya. Memang nggak banyak variasi ya, nggak banyak yang bisa banyak dibahas juga, karena secara visual itu aja. Tapi setelah ini akan kita bahas kenapa sih Smart Reptiles mau bikin yang arahnya ke sini gitu. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, itu tadi hasil dari clutch 2-nya Smart Reptiles. Kalau secara visualnya tidak terlalu menarik lah ya. Tidak seperti mungkin combo-combo clown yang seperti di kelas pertama, ada yang Cypress yellow belly, laser clown itu visualnya kan bagus. Kalau ini kan isinya cuman asphalt or yellow belly, head axanthic post head clown, atau yang ada fire-nya, fire asphalt or yellow belly, head axanthic post head clown. Nah, tapi memang ini itu si ular-ular yang di kelas 2 ini adalah untuk project jangka panjangnya Smart Reptiles. Kita pengen tujuan akhirnya kita pengen dapat freeway axanthic clown yang itu sih kemarin saya lihat di luar ada yang udah ke hit ya, dan itu juga visualnya memang sangat bagus sekali. Dan di sini juga memang Smart Reptiles sengaja nih kita mau ada project ke situ. Jadi walaupun nih yang utamanya kan kita intinya mainnya di clown ya, tapi ada dan kalau namanya clown itu hampir lah semua breeder itu berkiblatnya ke Justin. Jadi ada project Pompey dulu, sebelum Pompey itu ada project Batman, sekarang ada Pompey, ada Kraken. Smart Reptiles juga pasti pengen mengarah ke project-project itu, karena memang secara visual yang namanya Pompey, yang namanya Kraken itu bagus-bagus. Cuma kita juga pengen ada satu project yang ya bisa dibilang side project atau project lainnya yang berbeda dari belum banyak yang bikin lah pada intinya, karena menurut Smart Reptiles perlu juga kita bikin sesuatu yang berbeda biar secara brand nama Smart Reptiles juga terlihat unik gitu. Jadi kalau misalkan suatu saat nih Smart Reptiles ke hit Pompey atau Kraken, itu tetap aja nggak akan secara nama Smart Reptiles sendiri sih nggak terlalu unik gitu, karena apalagi mungkin Smart Reptiles kan ngehit Pompey-nya mungkin masih beberapa tahun lagi. Itu pada saat itu mungkin Pompey-nya juga udah jadi tidak terlalu tidak terlalu limited lagi sebenarnya, karena hampir semua yang nge-breed clown mungkin mengarahnya ke sana gitu. Dan secara progress ada yang udah banyak lah yang jauh lebih di depan dari Smart Reptiles untuk mendapatkan Pompey atau Kraken itu tadi. Nah, jadi kita pengen punya satu project yang unik nih, dan kalau saya lihat di Indonesia aja ya, mungkin belum banyak yang atau belum ada mungkin ya yang mengarah ke freeway axanthic clown.
Yang ya mungkin ada juga sih yang menargetkan ke sana, tapi kalau saya lihat dari apa yang dijual di pasaran di Indonesia ini ya, belum ada yang mengarah ke sana, atau mungkin memang udah ada yang mengarah tapi nggak di-sale ya, di-keep dulu ya. Nah, tapi setidaknya kalaupun ada pasti tidak sebanyak project-project cloud lain yang lebih umum. Memang kalau berbicara tentang resikonya pasti ada ya. Jadi kalau kita projectnya itu adalah project-project yang umum yang sudah terbukti bagus, kayak misalkan ya tadi misalkan Pompei ya, kalau di cloud itu secara pasar mungkin akan lebih luas. Jadi kita untuk bisa kita menjual ular yang hasil dari kita produksi itu, baik Pompeinya sendiri maupun bahan-bahannya itu pasti banyak lah yang meminati, karena ya semua orang pasti pengen bikin Pompei. Jadi kita nggak perlu kasih informasi yang banyak tentang Pompei itu bagus, Pompei itu begini, Pompei itu begitu. Cukup kita bilang ini bahan Pompei, orang-orang udah pada tahu oh Pompei itu adalah ini dan saya pengen itu gitu, karena saya lihat Justin bikin dan itu bagus gitu. Seperti itu. Tapi memang resikonya project-project yang umum itu adalah banyak banget orang yang masuk ke project itu, pada akhirnya ya harganya juga mungkin kalau dibandingkan ya beberapa tahun sebelumnya dengan harga sekarang, pasti bahan-bahan project yang umum itu secara harga pasti udah turun jauh lah, karena semua istilahnya supply-nya bertambah dengan sangat cepat karena orang-orang mengarah ke project itu. Jadi bahan-bahan untuk project itu juga jauh lebih banyak lagi gitu. Nah, kalau project yang Smart Reptiles sebut tadi, Freeway, Axanthic Clown, memang belum banyak yang mengarah ke sana. Dan keunggulannya misalkan Smart Reptiles ke project itu gitu ya, dan ada memang perlu pengenalan yang lebih intens lagi lah, bahwa Freeway Axanthic Clown itu bagus, Freeway Axanthic Clown itu unik dan sebagainya. Tapi begitu nanti ada yang sepakat ya sama itu bahwa Freeway Axanthic Clown itu bagus, oh ya saya mau mengarah ke Freeway Axanthic Clown, dan dia mau cari bahannya. Nah, mungkin Smart Reptiles di situ bisa sedikit lebih unggul karena kita mulai duluan, kita udah ada bahan-bahannya, jadi mungkin bisa yang berminat ke Freeway Axanthic Clown itu mungkin bisa mencarinya di Smart Reptiles, dan Smart Reptiles sendiri secara istilahnya saingannya belum banyak lah, bahasa sederhananya seperti itu. Cuma resikonya kita menjalankan mengarah ke project yang tidak umum gitu ya, pada akhirnya kita harus mulai sendiri gitu. Kayak Smart Reptiles nih yang project ini kita mulainya itu dari beli Fire Freeway-nya doang tanpa head, karena kalau pengen bikin nggak usah Axanthic Clown lah ya, kan awalnya itu Smart Reptiles cuma mengarahnya ke Freeway Axanthic karena menurut kita Axanthic itu bagus, memang bukan hitam putih ya sebenarnya ya, tapi silver hitam. Tapi kalau teman-teman punya BP Axanthic ya, dia itu bagian bawahnya, belly bawahnya itu memang putih gitu, tapi ke badan sampingnya itu silver, dan bahkan semakin besar menjadi browning, menjadi coklat gitu ya, menjadi tidak menarik gitu. Jadi sebenarnya kesimpulan saya, Axanthic itu kalau yang istilahnya yang di bagian cerahnya lah gitu ya, itu sebenarnya putih, tapi di bagian yang di sampingnya lah ya jadi hitam lah. Kalau saya lihat Freeway itu si badannya itu cerah sampai ke badan sampingnya pun cerah gitu. Nah, jadi kalau dikasih Axanthic bisa jadi ya bentuknya kayak Freeway ya, tapi warnanya mudah-mudahan bisa mendekati hitam putih gitu. Memang kalau mau hitam putih banget itu Axanthic itu ditambah sama Desert Rose, itu jadi hitam putih yang benar-benar hitam putih gitu. Nah, kalau kita pengen bikin Freeway Axanthic aja berarti kan harus ngawinin minimal YB head Axanthic dengan Asphalt head Axanthic. Nah, waktu saya mau pengen bikin itu Freeway Axanthic, saya cari nih di Indonesia dulu lah ya, yang jual. Ada nggak yang jual Asphalt head Axanthic atau Yellow Belly head Axanthic? Asphalt head Axanthic nggak ada nih, yang saya cari itu nggak ada, sama sekali nggak ada. Kalau YB head Axanthic saya lupa ya pernah ada atau enggak, DSR pernah bikin atau enggak saya lupa. Tapi kalaupun ada ya harganya masih lumayan lah waktu itu. Jadi ya waktu itu kita mikirnya masih terlalu ya tidak terjangkau, tidak worth it lah buat kita untuk beli YB head Axanthic dengan harga seperti itu. Karena memang kalau mau istilahnya waktu itu sekalian gitu, jadi nggak cuma YB head Axanthic aja. Kalaupun ada ya saya lupa ada atau enggak.
Jadi mungkin sekalian waktu itu Fire YB Head Axanthic, dan itu dua-duanya kan baik Fire maupun YB itu bagus di Axanthic ya. Jadi memang harganya kalaupun ada waktu itu tinggi. Nah akhirnya saya mikir ya udah kalau misalkan seperti itu, memang kalau mau ke project itu saya harus mulai dari yang dari awal banget gitu. Saya nyari-nyari, waktu itu ketemu waktu itu freeway juga masih nggak terlalu banyak, bahkan mungkin masih lebih banyak highway itu kan dari gravel ya, itu lebih banyak ketimbang freeway. Ya udah akhirnya mau nggak mau saya beli, waktu itu saya beli Fire Freeway dulu, berarti masih 500 graman lah, itu kan berarti masih harus 2 tahun lagi tuh saya besarkan, kurang lebih ya 2 tahun saya besarkan, terus saya pairing. Nah saya pairingnya dengan apa? Dengan Axanthic Head Clown. Jadi waktu itu memang saya punya nih si male Axanthic Head Clown, tujuannya adalah untuk project Axanthic Clown saya, karena saya punya female normal double head Axanthic Clown. Nah saya belilah si female itu Axanthic Head Clown. Jadi saya mikirnya ini saya importnya Axanthic Head Clown ini ya, kalau namanya impor harganya pasti lebih tinggi lah ya, karena ada biaya kirim dan sebagainya lah. Saya beli waktu itu untuk project Axanthic Clown, untuk di pairing dengan normal DH Axanthic Clown. Nah terus ya saya mikir ya sekalian aja, ini juga kan toh bisa kepake untuk yang project freeway Axanthic saya gitu. Dan mudah-mudahan si head clownnya nempel gitu. Jadi apa nanti dari si female si anakan kelas 2 yang tadi keluar itu, dari yang saya simpan, mudah-mudahan head clownnya nempel, jadi nanti malah bisa dapat jackpotnya itu freeway Axanthic Clown. Saya pairing itu Axanthic Head Clown pairing dengan freeway, keluarlah kelas 2 yang kemarin. Jadi memang ini itu masih yang awal banget gitu, si kelas 2 yang baru keluar itu masih awal banget untuk project freeway Axanthic Clown. Selanjutnya bagaimana? Nah selanjutnya jadi ya memang masih panjang banget ya. Jadi female-nya masih harus saya besarkan dulu. Female-nya aja kan belum tahu ya dia YB atau aspal nih yang saya keep nanti. Itu saya besarkan dulu, minimal kan 2 tahun ya, sekalian male-nya juga ada yang saya keep. Nah nanti setelah berarti masih 2 tahun lagi, kurang paling cepatnya ya itu ya 2 tahun lagi saya coba pairing tuh dan pairingnya adalah head kali head. Jadi misalkan ya katakanlah ada satu aspal satu YB ya, aspal head Axanthic dikawinkan dengan YB head Axanthic, bisa tuh keluar si freeway Axanthic bisa keluar. Atau kalau super jackpotnya freeway Axanthic Clown, dua-duanya misalkan si male female itu ada post head clownnya, terbukti ada head clownnya juga ya, itu bisa terjadi. Tapi secara chance pun itu sangat sulit. Kita kalau tadi yang ngomongin aspal head Axanthic dikawinkan dengan YB head Axanthic, itu kan head kali head. Untuk bisa dapat Axanthicnya aja itu perbandingannya adalah 1:4, jadi 25% buat dapat Axanthicnya gitu. Apalagi kalau ditambah kita pengen dapat freeway Axanthicnya, itu mungkin lebih kecil lagi lah kemungkinannya, mungkin bisa 1/16 mungkin chance untuk dapat freeway Axanthic. Itu pun dengan catatan si anakannya itu ada yang aspal ada yang YB. Kalau dua-duanya YB jadinya Ivory Axanthic nanti harus diulang itu dalam artian berarti female-nya YB, berarti saya harus cari male-nya yang aspal gitu. Jadi memang panjang sekali lah ini, perjalanannya akan panjang sekali. Jadi rencana kedepannya seperti apa? Yang 2 female kan dari 7 anakan, yang female kan ada 2, 5 male. Nah ini alhamdulillah sebenarnya kalau buat saya, karena dari waktu si ini bertelur gitu ya, memang rencana saya semua female akan saya keep, karena ya saya pengen duluan gitu ya di project ini. Kalau female-nya saya jual kan berarti ada orang yang bareng nih dengan saya dalam menjalankan project si freeway Axanthic Clown ini gitu. Jadi female-nya semuanya mau saya keep nih. Alhamdulillahnya cuma 2 sebenarnya. Kalau misalkan dari 7 itu 5 female kan saya harus nge-keep 5 female juga, sebenarnya agak lumayan ya. Ya secara space juga banyak gitu, secara ngasih pakannya juga lebih banyak berarti. Tapi alhamdulillah dikasihnya 2, dua-duanya akan saya keep. Lalu dari 5 itu 5 male, nanti akan saya pilih mungkin satu yang ada fire-nya, satu yang nggak ada fire-nya. Nanti saya akan lihat mana yang kecenderungan aspalnya paling lebih tinggi. Jadi 2 male yang ada aspalnya menurut Smart Reptile itu akan saya keep. Nah lalu yang 3 yang lain mungkin akan kita sell. Tapi tetap aja nanti ID-nya akan tetap fire, aspal or YB atau aspal or YB aja gitu. Jadi nggak akan
nggak akan juga saya bilang, wah ini aspal, oh ini yellow belly, karena memang sangat sulit dibedakan sih ternyata aspal dan yellow belly. Saya udah lihat video ini itu, oh tandanya aspal kayak gini, oh tandanya yellow belly kayak gini. Pas saya lihat di anakannya, lah sama juga, ada tanda aspalnya ada, tapi ada tanda yellow belly-nya juga, karena memang ya di sini yang bikin agak rancunya adalah ada head axanthic, ada post head clown itu ya. Jadi head axanthic kan kecenderungannya memang bikin jadi lebih gelap, sedangkan head clown kalau ada ya kecenderungannya akan bikin jadi lebih terang. Jadi kalau aspal JB cari aja yang paling terang. Nah, terangnya itu bisa jadi karena yellow belly atau karena justru dia ada head clown-nya gitu. Jadi seperti itu. Jadi ini ya intinya semua reptiles sharing juga ke teman-teman. Jadi sebagai breeder ya kita nggak usah ini juga ya, namanya breeder, namanya peternak, tetap aja ya kita itu sebisa mungkin, walaupun apa yang kita bikin adalah yang kita passionate kan gitu ya, tapi kita juga memang pengen mencari apa istilahnya nyetak ular yang bagus lalu bisa dijual dengan harga yang bagus, kan kurang lebih seperti itu. Nah tapi ya kalau mau seperti itu kan dilihat, oh yang istilahnya marketnya sukanya itu yang arahnya kemana, kan kurang lebih seperti itu. Tapi ada juga project-project yang kalau Smart Reptiles ini tuh ya ketika kita bilang Freeway Axanthic Clown kayaknya bagus, udah ada contoh nih di luar negeri yang bikin dan menurut kita bagus, tapi kan menurut orang-orang belum tentu itu bagus. Sebenarnya beresiko juga sebenarnya, resikonya, dan ya tinggi juga ya sebenarnya resikonya. Udah mah chance dapatnya kecil banget gitu ya, lama dapatnya, nanti begitu dapat pun belum tentu sebenarnya bisa banyak yang bilang itu bagus gitu dan mau istilahnya spend uang yang dalam jumlah besar untuk membeli si ular itu gitu misalkan gitu ya, nanti kalaupun terjadi. Tapi ya saya udah kebayang kalau misalkan nanti itu benar-benar pada suatu beberapa tahun lagi itu kita bisa hit si Freeway Axanthic Clown, itu pasti kebahagiaannya berlipat-lipat ketimbang ketimbang istilahnya kita mengerjakan sebuah project yang mudah itu dalam artian, oh saya pengen dapat Batman, saya beli Leopard Clown, saya beli Spotless Clown, saya kawinin, chance dapatnya itu kan berapa berarti 1/4 mungkin ya, 25%-nya itu begitu dapat itu ya misalkan saya beli dua-duanya baby gitu ya, terus saya ini kan 2 tahun, saya rawat 2 tahun, saya kawinkan, dapat tuh Batman, pasti happy gitu karena kita memang menarik kita itu. Tapi gimana apalagi kalau yang ini gitu ya, saya beli Fire Freeway itu mungkin dari 2 tahun yang lalu, sekarang tahun kedua. Tahun keempat itu chance dapatnya itu sangat kecil sekali. Kalaupun dapat di tahun keempat itu ya saya pasti akan sangat senang sekali. Misalkan belum, mundur lagi tahun kelima, tahun keenam itu saya akan kebayang, itu pasti saya akan sangat bahagia sekali kalau misalkan pas dapat si ular itu. Dan itu kan tidak bisa, itu priceless ya istilahnya, tidak bisa digantikan dengan nominal berapapun sebenarnya ketika kebahagiaan itu datang. Dan di sini juga ya kita melihatnya sebagai breeder juga harus bisa melihat kira-kira apa nih hal unik apa nih yang bisa membuat brand si Smart Reptiles ini lebih terdengar lah bahasanya gitu. Jadi nggak cuma kita bikin apa yang udah pernah orang lain bikin, tapi kita bisa memperkirakan lah ya kira-kira ular ini akan bagus nih, kita produksi, begitu berhasil, oh ternyata diterima juga, disepakati oleh orang lain bahwa oh iya itu ularnya bagus, dan saya dengan saya spend uang sejumlah ini kita mengakui bahwa si ular ini bagus. Jadi dalam hal ini tuh saya tuh selalu istilahnya dalam artian kagum lah ya bahasanya ya, sama ya breeder Indonesia itu DSR itu, David Suarez Reptiles itu, ketika dia bikin Persia itu kalau saya lihat ya, kalau saya perhatikan ya, saya nggak tahu benar atau enggaknya, itu tuh adalah salah satu combo Desert Ghost Clown yang paling awal gitu, dan langsung diakui gitu kan bahwa itu adalah combo yang bagus. Buktinya apa, bahkan si Jason Kobilka aja mengakui bahwa Spotless Desert Ghost Clown itu namanya Persia dan diciptakan oleh David Suarez dari Indonesia. Berarti apa? Padahal Desert Ghost itu gen yang udah lama, Clown juga gen yang udah lama. Berarti sebenarnya pada waktu itu belum banyak nih yang kepikiran bahwa Desert Ghost dikombo dengan Clown akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa bagus gitu. Nah pada waktu itu Kode SR udah bisa memperkirakan itu gitu, dan dia bikin project itu, begitu keluar hasilnya memang sangat bagus, dan itu
diakui dan otomatis mengangkat nama DSR itu sendiri, bukan cuma di Indonesia tapi di dunia internasional sebenarnya ya, karena kalau DSR kan udah pergaulannya udah kesana lah ya gitu ya. Jadi dan itu jadi kita ketika di beberapa video juga Justin bilang Persia, Spottos Desert Ghost Clown adalah Persia yang bikin DSR dari Indonesia. Berarti ya DSR itu salah satu pencetusnya lah combo di DG Clown. Tapi saya nggak tahu ya benar atau enggaknya. Tahu ini saya yang hanya baca dan lihat-lihat dari video yang saya lihat lah, kurang lebih seperti itu ya. Pengakuannya utamanya dari yang Justin itu ya, yang menurut breeder BP itu mungkin dia kayak nabinya BP gitu. Jadi apapun yang dia buat pasti akan ditiru oleh yang lain gitu. Dia pun mention nama itu bahwa si Spottos Desert Ghost Clown itu pertama kali yang bikin adalah DSR gitu. Dan setelah itu, setelah Persia muncul ya saya nggak tahu apa memang sebenarnya DG Clown itu semua orang udah banyak yang memperkirakan akan bagus, tapi kebetulan DSR yang bisa ngehit duluan, jadi seolah-olah dia yang duluan, atau memang setelah itu keluar salah satu yang men-trigger bahwa oh DG Clown itu bagus. Dan memang setelah eranya Persia itu DG Clown itu kan terutama Desert Ghost ya, itu seperti meledak gitu. Jadi harga Desert Ghost itu yang langsung melambung lah gitu, yang asalnya disepelekan dalam artian morph yang tidak yang kurang dilirik lah gitu. Begitu keluar itu langsung jadi must have lah, banyak yang bilang must have Desert Ghost ya. Ya pada akhirnya sekarang banyak beredar Desert Ghost itu kan gitu. Nah jadi harapannya sih saya ke situ gitu ya, walaupun nanti kehit ya Freeway Axanthic Clown bukan world first Smart Reptiles yang bikin, bukan, tapi kalau saya lihat yang mengarah ke sana belum banyak, dan menurut saya itu akan bagus. Itu baru Freeway Axanthic Clown, belum kalau nanti kita bisa combo lagi sama kodam-kodam yang lain, ditambahin leopard, ditambahin apalagi ditambahin enci misalkan, ditambahin spotnose atau ditambahin yang lain lah ya, itu masih banyak gitu arahnya masih banyak yang bisa dikerjakan di project si Freeway Axanthic Clown ini. Dan dimulai dari clutch 2 Smart Reptiles ini gitu, yang walaupun visualnya wah ini mah kayak normal semuanya gitu, 7-7-nya kayak normal gitu, tapi dibalik visualnya yang biasa aja sebenarnya tersimpan potensi untuk dia bisa menghasilkan anakan-anakan yang visualnya luar biasa bagus. Mudah-mudahan aja sesuai sama harapan Smart Reptiles, mudah-mudahan juga lancar, si ular yang 7 ini cepat besar, cepat nanti bisa di pairing lagi untuk bisa membuktikan bahwa hipotesisnya Smart Reptiles benar nggak sih bahwa si ularnya ini akan bagus hasilnya nanti. Oke, itu aja buat video sekarang. Kita ketemu lagi di video berikutnya.